Hola gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Mau ngopi pagi ini. Tapi ini adalah eksperimen yang aneh, yang belum pernah saya lakukan kayaknya ya, seingat saya semenjak beli cafe latte robot. Jadi saya belum pernah melakukan metode ini. Bukan metode yang baru, tapi saya melakukan baru kali ini di cafe latte robot ya. Kopinya Smoking Barrel buku Seiza Ethiopia Natural. Kayak apa eksperimen cafe latte robotnya, kita akan saksikan secara seksama. Saya set di 17 gram. Lalu saya tuang, kita pinggirkan. Saya akan bikin circle keberapa ya buat espresso, yaitu di circle ke 1, 2, 3. Kita cek ya, harusnya aman di 3 ya. Wow, kenceng banget. Oke deh, 3. Karena ini light roasting, jadi butuh perjuangan di grinder yang mahal sekalipun. Bayangkan kalau di grinder murah, selain tangan yang berotot, juga gilingannya pasti akan sangat panas banget menggiling. Kerja keras. Ini aja keras banget. Saya set dibuat espresso. Begini. Oke. Gilingan 3 kalau kalian penasaran. 3 di one zip presso. Saya tuang. Kita tamping ya. Sip.
Saya taruh ini di sini, lalu saya kasih air suhu 90 derajat Celcius ya teman-teman. Saya kasih air di terus 150. Oke, 150 airnya. Nextnya adalah, sebentar saya fokuskan dulu. Fokuskan. Yes. Nextnya adalah saya akan press. Oke, tunggu sebentar. 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, 5 tetes. Lalu kita akan press. Oke, sip. Menghasilkan output kopi total 200, kurang lebih ya 200. Lalu kita akan tuang ke sini supaya saya bisa memprosesnya. Yes, 200. Kayak apa rasanya ya? Ini eksperimen iseng saya pakai Cafe Latte Robot pertama kalinya, karena selama ini saya nggak pernah explore Cafe Latte Robot. Biasanya cuman simple ya, buat espresso, kopi susu buat orang rumah. Saya campur dulu 17 gram tadi ya kalau nggak salah. Aromanya dahsyat banget, aromanya enak ya, memang aromanya enak sih. Dari kemarin kan Ethiopia aroma black tea nya berasa banget. Aromanya lebih keluar ya pakai metode aneh barusan. Delicious. Untung penciuman saya udah normal ya. Kita akan cobain segini dulu. Kok nggak fokus? Yes. Kita akan cobain kesini dulu. Segini, apakah rasanya akan enak, bright, atau bold, atau acak-acakan? Kita akan coba ya. 1, 2, 3. Oke. Ada hints bitter tipis. Ini enak. Ini beda lagi, beda metode ini, beda lagi karakteristik rasa dan khususnya rasa ya, karakteristik rasanya lebih banyak yang menonjol. Ya iyalah. Ada hints bitter, ada tapi acidity-nya less banget. Acidity-nya berangkat dari si bergamot atau raspberry candy, tapi aromanya dahsyat, enak banget. Aduh, pagi-pagi enak banget ya kayak gini, tinggal cemilannya. Segar. Kalau dikumur gitu, yang kanan kiri kayak orang bener.
lebih berasa lagi rasa-rasanya. Ya, saya suka dengan metode ini. Ini tinggal kayak sekali brew lagi, tapi seperti yang saya bilang, apa lagi ya brewnya? Kayak udah saya explore banyak banget nih. Kecuali yang berice-ice, saya nggak explore. Tapi the restnya ini udah saya explore dengan V60 berbagai gramasi. Tentunya nggak semua saya videokan, dan aeropress dengan berbagai gramasi, lalu berbagai ukuran gilingan dan berbagai suhu juga nggak semua saya videokan. Simply saya cuma mengeksplor buat diri saya sendiri aja, lalu memberikan konklusi ke orang lain apakah buku Saisa dari Smoking Barrel Ethiopia Natural dengan notes raspberry candy, bergamot, caramel, black tea finish ini layak untuk dibeli. Sekali lagi, mungkin untuk terakhir kali, kalau misalkan nanti brew terakhir ini nggak sempat saya explore mau pakai apa. Terakhir, kalau misalkan nanti memang nggak ada waktu lagi untuk saya videokan, ini buat kalian yang memang mencari notes yang benar-benar ada di dalamnya, bukan gimmick, bukan hanya sekedar jualan aja. Oh, kita harus jualan kopi ini harus ada notesnya. Enggak, dia memang ada di sana rasanya. Dan walaupun mungkin indera pencecap saya nggak setajam orang-orang yang memang udah intuit banget di flavor aktif, walaupun begitu, walaupun memang nggak setajam itu, tapi kita bisa senses bahwa rasanya ini ada di area enak. Kita bisa mendeteksi, walaupun misalkan kita nggak pernah merasakan, mencium atau memakan langsung bergamot kayak gimana, atau raspberry candy itu kayak gimana. Kalau caramel sama black tea kan pasti kalian udah, kalau black tea nya saya jamin ada di sana. Tapi kalau raspberry, bergamot, kalau caramel juga ya kalian bisa menerjemahkan sendiri. Kalau raspberry candy dan bergamot tergantung dari referensi lidah kalian apakah pernah merasakan dua jenis benda ini. Kalau belum ya percuma. Jadi kalau misalkan barista-barista yang ada di sana, ketika misalkan ada notesnya stone fruit atau bunga-bunga dari Afrika yang nggak pernah kita cium, itu juga nggak akan ada referensi di penciuman kita gitu ya. Mungkin kecuali eksplorasi semua rasa semua rasa di dunia, bahkan mungkin semua buah di dunia, semua bunga yang khususnya penghasil kopi udah kalian eksplor, supaya nanti ketika ada kalian dapat kopi dari satu negara, kalian roasting, ketika kalian cium, kalian bisa menyamakan persepsi rasa, persepsi aroma buah atau herbal atau bunga dan lain-lainnya, sama dengan persepsi yang dikeluarkan dari si kecuali gitu ya. Kembali lagi soal notes, dikembalikan lagi ke preference rasa aroma kita yang udah pernah nyium aroma apa aja. Jadi kalau misalkan kalian belum pernah merasakan atau mencecap raspberry candy, ya percuma sampai jungkir balik juga kalian nggak akan tahu rasanya kayak gimana gitu. Iya kan? Gitu sih kalau logika sederhana saya. Kayak misalkan saya pernah cerita ke Ranting, Ting, kamu tahu